Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5550. Tenang saja. Ekspresi Prifanyin tampak kusam. Apa yang terjadi? Mengapa Kaisar Abadi ini memberi perintah pada dirinya sendiri? Apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri? Namun, sebelum dia sempat berbicara, dia melihat Kaisar mayat hidup telah melangkah di depan batasan aula. Boom, dia merasa Kaisar mayat hidup akan pergi. Dan batasan aula yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan gila-gilaan, menahan Kaisar mayat hidup. Itu adalah blokade aula ini. Kaisar Abadi mendengus dingin, mengulurkan tangan kanannya, dan memberikan cakar yang tajam. Dengan keras pembatasan yang melonjak ini seperti tahu yang rapuh, dihancurkan dan diledakkan oleh Kaisar Abadi. Saat berikutnya, sosok Kaisar Abadi berkedip dan menghilang ke aula. Melihat Kaisar Undead dengan mudah merobek batasan kuasi Kaisar yang menghalangi aula, semua orang terkejut dan dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Para pembudidaya hantu kuat yang hadir ini dapat menawarkan para pembudidaya hantu berbakat mereka kepada gadis dunia bawah Taiyin. Mereka sebenarnya adalah raksasa di dunia bawah dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Meskipun mereka berperilaku seperti anjing di sini, nyatanya mereka sangat agung ketika keluar figur. Tapi sekarang setelah melihat metode Kaisar Abadi, jantung semua orang berdebar kencang dan pupil mereka mengecil dengan hebat. Karena semua orang tahu bahwa alasan mengapa Taiyin Mingnu mengatur agar mereka memasuki aula ini adalah karena mereka bertekad bahwa mereka tidak akan bisa meninggalkan aula ini. Formasi penghalang yang menutupi aula ini setidaknya setingkat Kaisar Semu. Bahkan bagi seorang Kaisar Semu seperti Prifanyin, tidak mudah untuk pergi. Tapi sekarang, batasan mengerikan seperti itu dirobek dengan mudah oleh Kaisar Abadi, seolah-olah itu terbuat dari kertas pada saat ini. Bahkan orang yang paling bodoh pun terbangun dalam sekejap. Kaisar Abadi ini sebenarnya adalah seorang kaisar yang kuat. Untuk sesaat, embusan napas yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari lapangan. Orang yang paling terkejut di antara kerumunan itu adalah Prifanyin. Bagaimana mungkin? Jika kepala ikan kayu itu tidak mati, dia akan menjadi kaisar. Prifanyin bergumam, dengan rasa tidak percaya yang tak ada habisnya di wajah cantiknya. Orang yang dulunya bahkan tidak berani mengangkat kepalanya di hadapanku telah menjadi seorang kaisar. Kapan ini terjadi? Dalam kesannya, ketika dia berjalan di bawah permaisuri, Kaisar Abadi bahkan bukan seorang kaisar semu, dia masih berada di puncak detasemennya. Bagaimana dia menerobos menjadi kaisar agung, dan kapan dia menerobos? Prifanyin mau tidak mau memikirkannya. Tidak sesederhana dan semudah itu untuk ditembus oleh seorang kaisar agung. Jika tidak, seharusnya ada banyak kaisar agung ketika permaisuri memiliki begitu banyak orang kuat di bawah komandonya. Tetapi kenyataannya hanya ada sedikit. Sejauh ini, hanya 3 gadis hebat dunia bawah tanah yang berhasil membuat terobosan. Salah. Tiba-tiba, memikirkan Taiyin Mingnu, Prifanyin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap keluar aula dengan kaget. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pertemuan sebelumnya dengan Kaisar Abadi, justru karena dia dibunuh oleh Gui Xiaohui, namun, dengan budidaya Kaisar Agung Kaisar Abadi. Bagaimana dia bisa takut akan pembunuhan Kaisar Kuasi oleh Gui Xiaohui? Malam gelap Gui Xiao. Terlebih lagi, setelah bertemu dengan Yuhu Raksasa, Kaisar Abadi menjadi seperti saudara perempuan. Apakah ini sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang kaisar yang kuat?
Kaisar Abadi telah menyembunyikan dirinya begitu dalam, dan tidak terlihat selama bertahun-tahun, tetapi dia tiba-tiba datang untuk menawarkan dua bawahannya kepada Taiyin Mingnu. Tidak menunjukkan rasa hormatnya apa tujuannya melakukan ini. Mengingat fluktuasi sebelumnya dari kedalaman Pulau Taiyin, mulut kecil Peri Fanyin yang kemerahan terbuka menjadi bentuk O, dan seluruh tubuhnya mati rasa dan gemetar. Seolah-olah dia tersengat listrik. Kaisar Abadi ini harus menyiapkan situasi secara keseluruhan. Sialan, Kaisar Abadi ini berani menghancurkan formasi larangan yang dibuat oleh Permaisuri. Orang ini sangat ambisius sehingga dia harus dihentikan. Para penjaga istana yang telah ditekan ke tanah oleh Kaisar Mayat Hidup semuanya berjuang untuk berdiri, memuntahkan seteguk darah, dan berkata dengan marah kepada orang lain yang hadir. Dan penjaga yang mencoba mengirim pesan secara diam-diam di awal berkata dengan suara serius. Tolong bantu hancurkan formasi yang dibuat oleh Kaisar Mayat Hidup, dan beritahu Tuan Yuhu Raksasa dan yang lainnya. Setelah masalah ini selesai, saya pasti akan memberitahu Permaisuri. Tuanku, saya memuji kalian semua. Orang ini sangat cemas. Dia harus memberitahu orang dewasa itu sesegera mungkin tentang perubahan apapun yang terjadi di sini. Mendengar ini, semua orang yang hadir agak terharu. Semuanya, apa yang dikatakan orang dewasa itu benar. Kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk menerobos formasi ini dan bertarung? Seorang kultivator hantu yang kuat merasakan sesuatu di dalam hatinya dan berkata dengan tergesa-gesa. Segera, dia naik ke langit, kapak perang hitam muncul di tangannya, dan dia hendak menyerang formasi yang dibuat oleh Kaisar Mayat Hidup. Namun, sebelum dia bisa mendaratkan serangannya, tiba-tiba terdengar suara, dentang, dan gelombang suara yang tajam tiba-tiba muncul di sampingnya. Gelombang suara ini mengandung niat membunuh yang sangat menakutkan. Jika dia tidak melawan, dia akan tertusuk dalam sekejap. Instan. Dalam keterkejutan dan kemarahan, pria itu buru-buru berhenti menyerang formasi, berbalik dan memukul gelombang suara jalan dengan kapak dengan keras. Kekuatan gelombang suara yang mengerikan mengalir ke tubuhnya seperti pisau tajam, dan pria itu berteriak. Dengan suara, dia tiba-tiba terlempar ke udara, jatuh dengan keras ke tanah, membuka mulutnya dan menyemburkan darah hantu. Peri Fanyin, apa yang kamu lakukan? Yang lain memandang Peri Fanyin dengan kaget dan marah. Orang yang mengambil tindakan sebelumnya adalah Peri Fanyin. Saat ini, ia memiliki sosok yang anggun, seperti peri di atas 9 langit, memegang alat musik pipa di tangannya, postur tubuhnya anggun dan membuat jantung berdebar-debar. Kaisar Semu Mingbao 7 pembunuh pipa. Peri Fanyin, apakah kamu benar-benar bekerja dengan Kaisar Abadi? Sekelompok penjaga istana yang terluka parah berkata dengan kaget dan marah. Peri Fanyin, aku menasihatimu untuk tidak membuat kesalahan dan menyinggung Pulau Taiyinku. Saat Permaisuri mengetahuinya, dia akan mengulitimu dan menjepitmu, serta membakar jiwamu sampai mati. Penjaga yang ingin mengirim pesan berteriak dengan marah, mengapa kamu tidak segera menyingkir dan membantu kami menerobos formasi ini? Bentak. Peri Fanyin menamparkan langsung wajah orang itu, dan segera membuatnya terbang menjauh, seluruh tubuhnya lemas seperti lumpur, dan dia terjatuh dengan keras ke tanah. Kamu, orang ini hanya sempat mengucapkan sepatah kata pun sebelum seteguk darah hantu muncrat lagi di tempat dan dia pingsan. Semuanya, tidak peduli apa hubungan antara aku dan Kaisar Abadi, aku menyarankanmu untuk tidak bertindak gegabah, karena jika kamu bergerak gegabah, kamu akan mati. Peri Fanyin memegang 7 pembunuhan pipa dan menatap semua orang dengan tenang, dan niat membunuh yang ganas memenuhi aula, yang membuat jantung berdebar-debar. Peri Fanyin, apakah kamu ingin menjadi musuh kita semua? Seorang kultivator hantu yang kuat berkata dengan suara yang dalam. Menjadi musuhmu. Peri Fanyin melirik semua orang yang hadir, dan terkekeh, dengan ekspresi tenang dan temperamen yang luar biasa.
Bukannya aku meremehkanmu, tapi dengan kekuatanmu, kamu telah bergabung, jadi mengapa aku harus takut? Pri Fanyin tampak tenang. Jelas bahwa dia hanyalah satu orang, tetapi menghadapi begitu banyak pembudidaya hantu kuat yang hadir, dia merasa seolah-olah dia bisa berdiri sendiri melawan ribuan pasukan. Dia merasa sangat percaya diri dan sombong. Dia menunjukkan wajahnya dan berkata, ketika saya berjalan di bawah komando permaisuri, saya melihat banyak orang yang berkuasa. Meskipun Anda dianggap raksasa di wilayah Anda masing-masing, saat itu, Anda tidak lebih dari itu. Perkataan Pri Fanyin membuat para penggarap hantu lain yang hadir menjadi marah dan marah, kamu. Namun, mereka juga tahu bahwa apa yang dikatakan Pri Fanyin bukanlah kebohongan, permaisuri yang dibicarakannya bukanlah Taiyin Mingnu hari ini. Melainkan permaisuri Mingyue yang merupakan kepala dari 4 kaisar agung saat itu. Dengan kekuatan permaisuri Mingyue yang tak tertandingi, berapa banyak pria kuat yang mengelilinginya. Bahkan kaisar yang berkuasa pun harus menghormati ketika mereka datang dan tidak berani menyinggung perasaan. Lagi pula, kamu hanyalah tamu di Pulau Taiyin, Pri Fanyin menyipitkan matanya, jika kamu ingin pamer sekarang, tidak apa-apa jika kamu menang. Tetapi jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, pernahkah kamu punya kesempatan? Pertimbangkan konsekuensi menyinggung Kaisar Abadi. Begitu kata-kata ini keluar, semua pembudidaya hantu yang hadir mengguncang tubuh mereka dan pupil mereka menyusut. Ya, bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi? Sekarang mereka sudah tahu bahwa Kaisar Abadi adalah kaisar yang kuat. Dan pihak lain pasti memiliki motif tersembunyi yang mengintai di sini, meskipun hasil konflik antara Kaisar Abadi dan Taiyin Mingnu masih belum diketahui, bahkan jika Taiyin Mingnu menang. Begitu mereka membiarkannya Go Kaisar Abadi melarikan diri, dengan status dan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa menahan balas dendam Kaisar yang kuat? Ahem, aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba aku merasa sesak napas dan merasa tidak bisa memaksakan diri lagi. Energi dunia bawah Pulau Taiyin terlalu kuat, saya harus memperlambatnya. Semuanya, jika kalian ingin mengambil tindakan, lakukanlah. Saya akan menunggu dan melihat. Setelah memahami hal ini, seorang kultivator hantu yang kuat yang awalnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar sekarang mengalami sakit kepala dan demam. Dan duduk bersila di aula untuk berlatih penyembuhan. Anda, kelompok penjaga istana yang terluka parah sangat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pri Fanyin tersenyum tipis. Dia bisa saja memperkirakan hasil ini sejak lama. Para pembudidaya hantu di dunia bawah semuanya rakus akan hidup dan takut mati. Siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk menimbulkan masalah? Abadi, kamu telah bersembunyi begitu lama, dan sekarang kamu tiba-tiba terungkap. Apa tujuanmu? Apa gelombang dingin yang datang sebelumnya? Siapa yang melawan Taiyin Mingnu, dan apa yang ingin kamu lakukan? Pri Fanyin mengangkat kepalanya dan melihat keluar aula, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia tidak tahu mengapa dia membantu Kaisar Abadi. Mungkin karena Kaisar Abadi adalah pelayan dekat Permaisuri Mingyue saat itu. Dia setia kepada Permaisuri Mingyue dan menganggap melindungi Permaisuri sebagai nyawanya. Mungkinkah tindakan Kaisar Abadi saat ini ada hubungannya dengan Permaisuri saat itu? Pri Fanyin gelisah dan tidak bisa tenang. Pada saat ini, setelah meninggalkan aula utama, Kaisar Abadi langsung menuju ke kedalaman Pulau Taiyin. Dari kedalaman Pulau Taiyin, nafas dingin datang dari kedalaman Pulau Taiyin. Kekuatan ini sangat aneh sehingga bahkan budidaya Kaisar Abadi di tingkat Kaisar Agung dapat merasakan gelombang dingin di sekujur tubuhnya. Paman saya pasti telah mengambil tindakan, seperti yang diharapkan, Taiyin Mingnu berkolusi dengan klan Abais. Kaisar Abadi merasa cemas dan tidak sabar untuk pergi ke tempat pertempuran berlangsung. WHO.
Dan ketika Kaisar Abadi pertama kali tiba di kedalaman Pulau Taiyin, serangkaian teriakan marah tiba-tiba bergema dan mencapai telinga Kaisar Abadi. Suara mendesing. Orang-orang kuat yang memancarkan aura menakutkan naik ke langit dalam sekejap, dipimpin oleh Yuhu raksasa dan lainnya. Jika kamu tidak mati, bagaimana kamu bisa meninggalkan aula? Yuhu raksasa langsung merasakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya, ekspresinya berubah, dan dia langsung berteriak dengan marah, kalahkan dia. Ledakan. Seorang pria kuat bergegas menuju Kaisar Abadi dalam sekejap, momentumnya melonjak ke langit. Wajah Kaisar Abadi menjadi dingin, dan kekuatan aturan hidup dan mati tiba-tiba beredar jauh di dalam matanya, dia mengulurkan tangan kanannya dan memberikan tombol keras ke depan. Anda. Dengan keras, kelompok orang kuat ini, termasuk Yuhu raksasa, merasakan tekanan mengerikan yang tak tertahankan menekan mereka, dan mereka semua langsung jatuh ke dalam kehampaan. Tulang mereka hancur, dan mereka tidak dapat melawan. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.